nama saya Sajfira Azara, semester 5 angkatan 2020. Di sini saya salah satu mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil laporan PLP atau perkenalan lapangan persekolah 1 bersama 9 rekan teman saya. Yang pertama ada Salsabila Berlian, Mendia Oktaviani Mustikasari, Putri Dwi Destiansari, Viola Meika Putri, Salsa Ramadan, Tiara Fadal Biba, Aulia Maulida Rizky, Resti Afrilia, dan Santi Kurnia. PLP 1 merupakan tahapan pertama dalam pengenalan lapangan persekolah program sarjana pendidikan dengan ruang lingkup aktivitas observasi, analisis, dan penghayatan langsung terhadap kegiatan terkait kultur sekolah, manajemen sekolah, dan dinamika sekolah sebagai lembaga pengembangan pendidikan dan pembelajaran. SDN Batu Ampar 08 Pagi merupakan sekolah dasar yang berada di wilayah Condet, Jakarta Timur. SDN Batu Ampar 08 Pagi dipimpin oleh Ibu Sugiyati selaku kepala sekolah yang menjabat dari tahun 2019 sampai saat ini. Di SDN Batu Ampar 08 Pagi sudah menerapkan pembelajaran dengan kurikulum merdeka. Di SD ini memiliki ruangan seperti AMBK, UKS, dan juga laboratorium yang digunakan untuk siswa dalam menjalankan pembelajaran. Banyak sekali program-program yang sudah dilaksanakan di SD ini, contohnya seperti program Ekobrik dan Ekoenzim. Untuk kegiatan yang dilaksanakan di SDN Batu Ampar 08 Pagi, pada hari Senin melaksanakan upacara bendera, hari Selasa ada kegiatan kepramukaan, hari Rabu olahraga bersama, hari Kamis English Day, dan hari Jumat ada kegiatan sholat zuhur berjamaah untuk murid kelas 6. Karakteristik itu yang sudah melekat itu memang yang sudah dibawa dari lahir ya, dari rumah. Untuk karakteristiknya sendiri harus diperkuat di sekolah. Memang kita harus kolaborasi dengan orang tua murid dan pihak sekolah. Jadi kalau di rumah sudah ditanamkan yang baik, di sekolah tinggal memperkuat. Contohnya soal santun, apalagi di sekolah kita menerapkan 5S, salam, sopan santun. Nah itu setiap pagi kita lakukan pembiasaan dengan penyambutan anak itu dari semua kalangan ya, dari ada carakan yang ada di depan pintu, termasuk kepala sekolah itu menyambut kehadiran anak, dan guru-guru pikir itu udah apa ya, termasuk di dalam yang 5S tadi. Begitu datang tadi ya, yang 5S tadi, terus punya BS-nya selalu kita gitu kan. Kalau untuk masker kami sudah ada ya, kecuali anak memang yang sakit ya, tapi kalau yang ini sudah nggak wajib banget lah menggunakan masker gitu. Terus pembiasaan setiap hari Senin, cinta tanah air itu upacara bendera. Terus untuk kebugaran jasmani, hari Selasa senam pagi bersama, hari Rabu kami adakan itu masih mengenai patriotisme, walaupun kami ada ekskul pramuka di siang, tapi pagi itu adalah pokok pramuka, minggu mengenal pramuka, selain Paku Indonesia Raya ya, hari Rabu itu ada. Terus hari Kamis seperti tadi English Day, English Day, hari Jumat tadarus, firman, dan sholat duha. Selain sholat duha, kami juga akan siang ada sholat zuhur berjamaah, tapi untuk kelas. Jadi melalui penanaman pelaksanaan tiap hari, jadi langsung implementasinya dipraktekkan.
ini juga karena 2 kurikulum, maka kita juga anutannya untuk ekstrakurikuler, kokurikuler dengan intrakurikulernya pasti berbeda-beda. Jadi kalau untuk saya kan megangnya kelas 4 ya, kebetulan saya di kurikulum Merdeka. Untuk yang intrakurikulernya itu sekarang berbasis mapel, jadi sudah tidak tergabung lagi di tema. Sebenarnya sih bisa aja kurikulum Merdeka boleh dibolehkan untuk dengan tema seperti sebelumnya, tapi harus bertanggung jawab bahwa temanya yang menyusun adalah sekolah itu sendiri. Itu intrakurikulernya berbasis tema. Tema kalau di kelas 2 sama kelas 3 itu ada 8 tema, kelas 5 dan 6 9 tema, dan itu mengikuti apa yang ditentukan oleh Kemendikbud. Nah, kalau yang kelas kelas 1 dan 4 itu mata pelajarannya dibedakan. Kalau yang dulu kan ada IPA IPS digabung jadi IPAS. Jadi di semester ganjil dia IPA, di semester genapnya IPS. Tapi di kelas 1 itu tidak ada IPAS. Sebenarnya ada kalau di capaian pembelajarannya itu ada, tapi boleh diajarkan, boleh tidak. Kalau mau diajarkan namanya Merdeka. Kalau mau diajarkan ya pakailah itu capaian pembelajarannya. Tapi kalau tidak mau diajarkan ya tidak usah. Berawal dari ketika penentuan program, kan banyak nih minat anak, kan banyak besar ya, jadi dipilah, kemudian ditentukanlah kira-kira bisa nggak kita mengadakan itu dari segi sarana prasarana, pelatihnya, SDM-nya, kemudian istilahnya prospek ke depannya. Jadi kan kita karena dihadapin dengan kompetisi-kompetisi itu, jadi kita juga harus paling tidak kegiatan ekstrakurikulernya atau kokurikulernya itu memberikan manfaat yang besar, juga mendatangkan prestasi yang lebih besar. Jadi keuntungan untuk feedbacknya harus besar juga ke sekolah, dan terutama sih lebih ke karakter siswanya. Kalau kegiatan yang positif di sekolah ini tuh banyak, ya. Kita namakan pembiasaan. Ya, pembiasaan. Pembiasaan itu kan berasal dari anak, ya, berasal dari anak yang biasanya muncul anak tentang bahasa, kebutuhan anak ya, bahasa, fisiknya, pembentukan fisik, pembentukan moral, agamanya, sosialisasinya. Jadi kita bentuk kegiatannya positif. Contohnya, tiap hari Senin itu kita melakukan kegiatan positif apel bendera. Nah, apel bendera itu ada upacara, mengenalkan lagu-lagu wajib, mengenalkan kebangsaan segala macam, kemudian mengenalkan lagu-lagu. Kadang-kadang kita setel lagu daerah selain lagu wajib ya. Kemudian di hari Selasa itu kegiatan positifnya dalam membentuk fisik anak. Kita mengadakan olahraga senam bersama. Dari kelas 1 setiap hari Selasa. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Ibu gurunya pun ikut senam. Kadang-kadang komitenya juga ikut senam. Jadi kita ajak anak-anak senam itu dalam membentuk fisik anak-anak sendiri. Kebugaran ya. Kalau hari Rabu itu PKKN yang kita masukin nih ke pramukaan. Ya, ketangkasan, sosialisasi, kewarganegaraannya itu kita masukkan kegiatan pramuka. Itu kadang-kadang pagi itu kita apel pramuka. Walaupun nanti siang ada ekskul pramukanya. Karena kita di hari Rabu memakai baju pramuka, jadi kalau hari Rabu dibiasakan kayak tepuk pramuka, nyanyi pramuka, hanya waktunya kan nggak begitu lama kalau pembiasaan, cuma berapa setengah jam lah ya. Nah, di hari Kamis kegiatannya itu selama seminggu ya kita ya. Di hari Kamis adalah hari bahasa Inggris. Jadi anak-anak di apel pagi itu kita ajak berbahasa Inggris, nyanyi-nyanyi bahasa Inggris, kemudian bermain juga dengan bahasa Inggris, pokoknya full
Bahasa Inggris hari itu di pagi itu ya. Iya. Nah, hari Jumat kita kembali ke keagamaan. Kita mengadakan sholat duha bersama. Ini dalam moralnya ya, keagamaannya. Kegiatan 5 hari dari Senin sampai Jumat itu, inilah kegiatan yang positif yang kita berikan kepada anak. Keren. Wah, keren banget. Jadi kita sibuk ya. Berarti hari ini kan kita wawancaranya hari Kamis ya, Bu. Berarti hari ini yang bahasa Inggris gitu. Tadi pagi bahasa Inggris, walaupun saya nggak ngerti. Iya, itu bahasa Inggris tuh. Jadi full pokoknya bahasa Inggris. Hari bahasa Inggris itu apa namanya ya? Full English Day ya. Iya. Pokoknya besok bisa ikut nih dari pagi. Pasti lihat nih ke pramukaannya kita besok bagaimana. Iya. Ya, hari Selasa kalau mau ikut kita olahraga bersama. Pokoknya seru deh. Seru banget itu tiap pagi. Iya. Jadi ada kesibukan. Jadi kalau sekolah lain bilang kok setiap hari upacara, bukan upacara. Kegiatan yang berbeda-beda. Pembiasaan. Ya. Jadi berbeda-beda dari Senin sampai Jumat tuh berbeda-beda. Enggak hanya upacara hormat bendera, enggak. Kita ada kegiatannya. Ya, hanya itu. Pastinya ya. Contohnya kalau kita sholat duha di lapangan tiba-tiba hujan, ya. Kalau hujan kan kita bubar tuh, nggak bisa ya. Jadi kita masuk kelas, kita sholat duhanya kita hilangkan, kita tadarus bersama. Nah, kita pimpin dari mic di bawah ini guru. Sebagian udah masuk ke kelas masing-masing, guru agamanya di bawah memimpin. Kita baca dari kelas 1 sampai kelas 6 membaca surat-surat pendek. Iya, kemudian kalau olahraga pun begitu. Olahraga yang biasanya kita senam, ini hujan mendadak, kita pindah ke aula lantai 3. Itu luas, jadi sepanjang di aula sama lorong kita isi semua. Jadi kita senam bersama-sama, tetap kita laksanakan. Kendalanya memang waktunya buat naik ke atas lebih panjang, ya kan? Kita belum sampai, itu udah ngos-ngosan dulu lantai 3 soalnya ya. Tapi anak-anak happy, nggak usah pemanasan, udah keringetan. Iya, kendala pasti ada ya. Belum lagi anak-anak yang lari-lari. Memang pengawasan kita lebih ketat. Naik tangga dorong-dorongan terus lebih ketat. Tapi ya selama ini nggak ada masalah karena kita juga mengawasi anak dengan cukup teliti. Terus apalagi ya, Selasa, Senin kalau otomatis kalau apel bendera hujan kita nggak ada ya. Kemudian kita masuk ke dalam kelas saja. Kendalanya hanya itu aja, alam. Kalau yang English Day tetap English Day seperti duha tadi, masuk ke dalam kelas, dari sini menyanyi bahasa Inggris, kemudian tepuk bahasa Inggris, kita dari kelas mengikuti sudah terbiasa. Jadi anak-anak itu nggak usah cuma kita mengatakan ini cuaca hujan, anak-anak masuk ke dalam kelas, nanti akan kita nyanyi kita bersama-sama dari bawah, udah anak-anak gerak. Ini sekarang jadi kayak tadarus juga gitu. Masuk ke dalam kelas, udah mereka buka bukunya masing-masing, udah diem. Ya kalau kita bilang teratur. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah teratur. Walaupun awalnya enggak ya. Iya. Tapi sekarang ini udah biasa gitu ya, Bu. Namanya itu tadi pembiasaan. Tiap hari kita lakukan, makanya jadi terbiasa. Sekian pemaparan laporan hasil wawancara yang telah kami laksanakan pada kegiatan pengenalan lapangan Persekolah 1 di SDN Batu Ampar 08 pagi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subianti, Kepala Sekolah SDN Batu Ampar 08 pagi. Saya ucapkan terima kasih kepada mahasiswa
UHAMKA PLT 1 yang hari ini melaksanakan kegiatan di sekolah kami. Saya berpesan kepada adik-adik semua, karena adik-adik ini adalah calon pengganti kami nanti ke depannya. Saya berpesan, timbalah ilmu sedalam-dalamnya, terus aplikasikan ilmu ke dunia kerja nanti. Tentu tidak hanya sebatas itu, masih perlu belajar tidak hanya dari kampus, dari lingkungan sekitar, dan yang utama terjun langsung ke sekolah seperti ini. Ini tentu beda ilmunya yang di kampus dengan ketika terjun langsung di sekolah. Saya berharap titip kepada anak-anak, karena kalian semua adalah calon pengganti kami. Terus selesaikan studinya, raihlah ilmu setinggi-tingginya, dan menjadi generasi penerus di masa datang. Terima kasih, selamat menjadi mahasiswa UHAMKA yang the best.